Ya, Bapak Redi dan Ibu Francisca akan dipimpin, dituntun senantiasa oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nomor 2, Tuntun Aku Tuhan Allah. Sebentar lagi akan bersama-sama mendengarkan satu buah nyanyian lagu pujian yang dipujikan oleh paduan suara di dalam GRI Batam ini. Saya persilakan untuk rekan-rekan dari paduan suara boleh mengambil tempat di atas mimbar. Saya mengajak kita untuk sekali lagi menyanyikan lagu ini ya, Tuntun Aku Tuhan Allah, bait yang pertama saja. Oh
saja kita bersama-sama dengarkan. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama membaca bagian-bagian kitab suci kita untuk kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya belas kasihan Tuhan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami. Berikanlah kepada kami firman-Mu seturut dengan kemurahan-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang sekali lagi boleh meneguhkan kami tentang apa sebetulnya yang menjadi dasar dan apa yang semestinya kami hidupi di dalam pernikahan kami, apa yang dipertaruhkan di dalam kehidupan keluarga dan pernikahan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sebagian di dalam kitab Yosua. Saya bacakan bagi kita semua saudara, di dalam Yosua pasal yang ke-5. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-18. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berkatalah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sudah Paskah itu mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, hari ini bisa dikatakan adalah paruh pertama ya dari bulan yang ke-7. Jadi saya di sini itu sekarang bulan yang ke-7 Saudara. Belum 7 bulan, tapi sudah memasuki bulan yang ke-7. Dan di dalam bulan ke-7 saya ada di sini Saudara. Ini adalah pernikahan kedua yang saya berkati dan pernikahan ketiga yang saya terlibat di antaranya. Salah satunya saya tidak berkati, tapi saya ikut berkhotbah. Lokasinya tidak di sini tapi di Pekanbaru Saudara. Jadi kita bisa melihat Saudara, di dalam waktu 7 bulan saja pernikahannya ada 3 Saudara. Lumayan ya, lumayan banyak berarti Saudara. Jadi kita bisa melihat ya, puji Tuhan Saudara, tampaknya pernikahan ini masih digemari oleh banyak orang, setidaknya di Indonesia. Di luar negeri kita sudah mendengarkan Saudara, di Singapura misalkan, apalagi di dalam negara-negara seperti di Eropa gitu ya, pernikahan itu sudah mulai kurang digemari. Orang-orang mulai memilih berbagai macam alternatif yang lain dari hal-hal yang kayaknya dulu cuma bisa dinikmati di dalam pernikahan. Apa aja itu? Ya nanti kita akan lihat Saudara. Jadi kita melihat Saudara, saat ini mungkin ya ada beberapa orang saja, tidak terlalu banyak, tapi ada sih memang ya, orang-orang yang sudah mulai berpikir serius untuk jangan-jangan nggak menikah nggak apa-apa. Ada kan ya, di antara kita ada, kita pada waktu kelas pranikah juga sempat ada kok yang tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol, iya loh, saya itu sedang menggumulkan untuk tidak menikah. Sudah mulai ada pergumulan seperti itu. Cuman Saudara, aspek positifnya, biasanya pergumulan-pergumulan seperti ini keluarnya tidak by default. Setelah sekian lama muncul banyak permasalahan, baru muncul pergumulan itu. Jadi default settingnya, orang masih punya pengharapan besar, masih kepengen untuk menikah. Coba aja lihat Saudara, kalau misalkan usianya itu ya, baik laki-laki maupun perempuan masih di bawahnya 25, lalu ya gitulah, usia saja masih di bawah 25, dan dalam waktu 2 atau 3 tahun terakhir itu bursanya tidak terlalu seret Saudara. Bursa, maksudnya yang dilirik-lirik atau yang ngelirik-lirik ternyata tidak terlalu seret. Biasanya Saudara, orang-orang seperti ini masih punya pengharapan yang cukup besar untuk suatu hari nanti saya menikah. Ketika ketemu banyak masalah, orang sudah mulai lebih dewasa, lalu bursa yang muncul kelihatan banyak setelah dilihat secara lebih serius. Ini tidak bisa. Mulai perhitungannya, variabel-variabelnya mulai banyak, aspek penolakannya mulai banyak. Nah, mulailah Saudara, orang itu setelah ketemu banyak masalah baru mulai berpikir Saudara, jangan-jangan nggak menikah mungkin salah satu alternatif ya, mungkin ya, karena ternyata menemukan orang yang berpadanan
pas sayanya kepengen, sononya juga kepengen, itu ternyata kok tidak terlalu gampang. Dan dari yang sudah-sudah, dari yang kayaknya tadinya setelah kompromi-kompromi sudah sama-sama ketemu, yang saya mau, sono juga mau, ternyata setelah dijalani sekian lama kayaknya mereka kok masalahnya ya lumayan banyak juga ya. Toleransinya jadi kelihatannya kok terlalu banyak. Mulailah orang memikirkan alternatif yang lain. Tapi pada umumnya saat ini kita leave it that way lah ya. Puji Tuhan lah, masih sebagian besar orang itu menganggap pernikahan itu ideal. Ya paling tidak dalam 7 bulan ada 3 sudah ya. Jadi masih lumayan lah, paling tidak statistik di dalam gereja ini sudah. Sudah, pertanyaan pentingnya adalah apa sih sebetulnya yang membuat pernikahan ini digemari oleh orang? Setidaknya sampai saat ini, sampai di dalam zaman kita ini, apa yang membuat pernikahan itu digemari oleh banyak orang? Masih menjadi primadona sudah. Pernikahan itu paling tidak didesain secara cukup serius ya. Tidak mudah loh sudah mengumpulkan orang sebanyak ini. Saya itu berusaha sebetulnya kalau bisa ya, sesering mungkin orang sebanyak ini berkumpul sudah, dengan alasan-alasan yang saya percaya kita semua juga tidak akan sangkal loh. Alasannya baik ya. Misalkan sudah berdoa kepada Tuhan, itu kan alasan baik ya. Manusia Kristen mana yang akan menolak alasan itu? Tapi nggak gampang juga. Belum pernah satu kali pun sudah sepenuh ini untuk persekutuan doa misalkan, atau PA. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Siapa yang ngomong itu nggak penting? Pasti kita semua mengatakan itu penting. Tapi dengan alasan yang sepenting itu pun, ngumpulin orang sebanyak ini ternyata juga tidak gampang sudah. Nah hari ini berhasil sudah. Pasti ada satu hal yang kita semua percaya itu penting sudah. Saya sendiri juga mengimani bahwa ini adalah satu hal yang penting juga sudah. Yaitu apa? Pernikahan sudah. Jadi kita semua masih menganggap pernikahan itu penting. Kita harus hadiri dan kita mesti persiapkan secara khusus. Ada pengkhotbahnya secara khusus, mempersiapkan khotbah secara khusus. Ada paduan suara yang juga latihan nyanyi secara khusus juga. Dekornya juga khusus kan, kayak beginian nggak setiap Sabtu kan sudah ya. Jadi khusus semua, bajunya juga khusus. Apa itu? Dekorasi wajah. Apa itu namanya? Dekorasi itu apa? Wajah itu apa? Make up. Make upnya juga khusus loh. Laki-lakinya juga disisir secara tidak biasa loh sudah. Saya ingat tidak pernah pergi ke salon sejak kelas 2 SMA. Tapi sudah sekalinya pergi ke salon adalah pada waktu mau menikah sudah ya. Pada waktu itu ya, setelah berapa belas tahun sudah. Jadi kita melihat, kita masih percaya bahwa pernikahan itu penting, sesuatu yang layak untuk dirayakan secara spesial. Pertanyaannya, apa sebetulnya? Apa sebetulnya dipercaya oleh banyak orang itu sebagai hal yang spesial di dalam pernikahan sudah. Sudah, sementara kita tahu ya, orang-orang di dalam dunia yang katanya lebih maju, mulai banyak yang mempertanyakan sebetulnya memang kudu nggak sih pernikahan ini dirayakan seperti ini. Kalau saudara boleh coba cek ya, saya punya jemaat di Malang saudara, ada punya anak yang menikah di Australia saudara. Menikahnya itu amat sangat simpel sekali saudara. Nggak ada undang-undangan seperti ini saudara. Bahkan nggak ada kebaktian saudara. Tinggal pergi ke kantor, catatan sipil, lalu tanda tangan, setelah itu selesai pulang saudara. Itu sesimpel itu. Saya nggak tahu apakah semua simpel itu ya, mungkin tidak ya. Tapi dia menjalankannya sesimpel itu dan sah. Dan sah. Pernikahan kan dilakukan sama negara ya, gitu ya. Jadi kita mendapati seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya sudah, kira-kira sudah, apa sih sebetulnya yang membuat pernikahan itu penting? Sepenting ini. Dan apa yang Anda percayai yang membuat pernikahan itu sepenting ini? Sudah, saya agak khawatir ya. Kalau tanpa kita sadari, pernikahan itu jadi agak mirip sama Natal dalam hal ini sudah. Ketika hal-hal yang sebetulnya kecil sekali hubungannya sama pernikahan itu kita lucuti, kita jadi kurang bisa ketemu apa sih yang layak dirayakan di sini. Mirip kayak Natal. Sudah, kalau Natalan ya, lalu hal-hal yang tidak berkaitan sama Natal kita copotin semuanya. Biasanya Natalnya jadi agak kurang menarik sudah. Misalkan ya, Natalan tapi nggak ada lampu Natalnya, nggak ada cemarannya, nggak ada kadonya. Tentu saja nggak ada libur panjang, nggak ada diskon gitu ya. Lalu nggak ada THR dan lain sebagainya sudah. Sudah, apakah Natal menjadi semenarik itu? Mungkin juga enggak. Nah, kita bisa mengatakan dulu, tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Coba kalau saya khotbah Natal, tapi di luar bulan Desember. Saya khotbah Natal, misalkan ya Agustus gitu kan ya, dengan segala macam aksesoris yang standar sudah. Mungkin kita merasakan ini persis seperti kayak hari Minggu-Minggu yang lain. Gak ada dramanya, yang macam-macam itu sudah, dan jadi biasa aja sudah. Pernikahan itu sudah. Kalau dicopotin dari kayak begini-beginiannya semua sudah, dekorasi ruang, make up di dalam wajah, baju yang khusus, orang-orang yang datang, senyuman, salaman, angpau, gitu ya. Kalau dilucuti dari itu semua sudah, kira-kira
masih tetap menarik atau enggak ya? Masih tetap layak dirayakan atau enggak, saudara? Saudara, coba kalau kita pikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pernikahan kita copot, dan kita tinggalkan pernikahan hanya di dalam aspek yang cuma ada di dalam pernikahan. Kira-kira apa yang masih menarik di dalam pernikahan? Maksud saya begini, saudara, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pernikahan, aksesoris dan lain sebagainya tadi sudah kita copot semua. Lalu kita sisakan hal yang cuma ada di dalam pernikahan. Apa itu, saudara? Cinta misalkan? No, cinta bukan cuma ada di dalam pernikahan. Anda bisa kok mencintai dengan tidak menikah, bisa kan? Saya juga mencintai anak saya mencintai orang tua saya, kita juga bisa saling mengasihi, saudara, dan kita tidak harus menikah satu dengan yang lain, nggak apa-apa kan? Oke juga. Lalu kalau saudara yang namanya cinta kasih yang tulus, saling menerima, itu bisa kita dapatkan di dalam tempat yang lain, yang hanya eksklusif ada di dalam pernikahan. Itu apa, saudara? Coba kalau saudara pikirkan, yang betul-betul cuma ada di dalam pernikahan, di tempat lain nggak ada. Lalu yang bukan aspek pernikahan kita copotin semua. Pernikahan masih menarik ya? Apa sih yang tersisa di sana, saudara? Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat hal itu, saudara, secara khusus melalui sedikit perenungan di dalam kitab Yosua yang tadi kita baca, saudara. Saudara, di dalam kitab Yosua pasal 5 khususnya, kita mendapati Israel sedang memasuki salah satu periode yang bisa dikatakan milestone pentingnya Israel, saudara. Yaitu apa? Mereka mulai menjejakkan kaki ke tanah yang sudah Tuhan Allah janjikan ratusan tahun sebelumnya kepada Bapak Abraham. Tuhan Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa tanah ini nanti yang kamu injak, nanti akan menjadi milikmu, akan menjadi milik keturunanmu. Dan pada waktu itu nggak kebayang, saudara, gimana caranya. Dan setelah ratusan tahun, saudara, Tuhan Allah tidak lupa. Tuhan Allah nggak melupakan itu. Akhirnya, saudara, janji Tuhan Allah digenapkan, dan kita melihat hal itu terjadi sejak di dalam Yosua pasal yang keempat. Lalu kita masuk ke dalam pasal 5 ini. Apa itu, saudara? Mereka menjejakkan kaki masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, kalau kita mengerti biblical theology, kita akan tahu bahwa itu adalah hal yang besar sekali. Saudara tahu, deathbed wish-nya Musa, saudara, ketika dia mau mati, dia punya satu permintaan terakhir, Tuhan, dan Tuhan gak kabulkan. Apa itu permintaan terakhirnya Musa? Permintaan terakhirnya Musa yaitu masuk ke dalam tanah Kanaan. Ketika dia di Gunung Pisgah, saudara, dia masih mencoba untuk melunakkan hatinya Tuhan, masih coba untuk ngerayu Tuhan dengan mengatakan, oh Tuhan, kalau boleh ya, tolonglah izinkan saya boleh masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Kenapa, saudara? Karena itu penting. Itu menjadi satu buah pertanda penting bahwa kami ini sekarang sudah menggenapkan apa yang Tuhan Allah janjikan sejak pada zamannya Abraham. Tuhan, andai saja boleh saya mau masuk ke dalam tanah Kanaan situ. Tuhan Allah bilang, sudah tidak usah debat lagi. Tidak boleh. Apakah Musa masuk ke dalam tanah Kanaan? Iya dan tidak. Iya dalam artian, ya dia di Gunung Pisgah, saudara. Kita tahu, saudara, areal itu adalah areal yang juga dimiliki oleh Israel. Israel ada di sebelah baratnya Sungai Jordan juga, saudara. 2,5 suku ya. Suku Ruben, suku Gad, dan setengahnya suku Manasye ada di sebelah barat. Tetapi, saudara, seringkali yang disebut sebagai tanah Kanaan, itu Kanaan juga, tapi yang disebut sebagai tanah Kanaan proper itu adalah ada di dalam sebelah timurnya Sungai Jordan. Dan Musa berharap, Tuhan kalau boleh saya mau ada di sebelah timurnya Sungai Jordan sana. Kepingin menyeberang, Tuhan kalau boleh. Lalu Tuhan bilang, sudah, nggak usah debat-debat lagi banyak-banyak. Kamu boleh naik ke dalam gunung, lihat toh boleh. Masuk ke sana nggak boleh. Lalu Musa mati. Jadi permintaan terakhir Musa sebelum dia mati, dia kepingin masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Tuhan Allah bilang, no, nggak boleh. Itu permintaan besar. Saudara, bagi orang seperti Musa, kita bisa katakan permintaannya dia pasti bukan permintaan yang ecek-ecek. Orang kecil mintanya ecek-ecek. Saudara tanya sama anak saya, saudara, Papa akan berikan apapun yang kamu mau. Misalkan, saudara, saya lumayan berani sudah ngomong seperti itu kepada anak saya, karena saya tahu apapun itu dia nggak akan minta jet, itu nggak akan, saudara. Nggak kebayang juga. Papa akan kabulkan apapun yang kamu mau. Paling banter minta jelly, saudara. Dia nggak tahu ada hal yang jauh lebih indah daripada jelly di dalam hidup ini. Nggak tahu dia, gitu ya. Jadi apa namanya anak kecil ya, permintaannya cuma seperti itu, ecek-ecek, saudara. Tapi Musa, saudara, Musa itu orang yang pernah dibesarkan 40 tahun pertama sebagai salah satu orang yang penting sekali di dalam kerajaan, bisa dikatakan terpenting pada waktu itu.
greatest empire lah pada waktu itu, sudah Mesir. Sudah begitu, dia sempat mengasingkan diri sudah bersama dengan orang-orang Midian. Setelah itu usia 80 tahun dia kembali dengan aspirasi politik yang mungkin salah satu yang terbesar sepanjang segala zaman, sudah aspirasi politik seperti Musa yang kejadian ya. Kalau aspirasi politik biasa ya, kapan hari saya sempat lihat itu apa stand up comedy sudah, yang lagi roasting satu orang namanya Giring, sudah tahu ya, orang PSI sudah ya. Laskar Pelangi ya, mimpi menaklukkan dunia, mimpi adalah kunci menaklukkan dunia. Ya Giring bermimpi untuk menaklukkan dunia, ya tapi mimpi aja boleh lah gitu ya. Tapi itu aspirasi sudah, aspirasi menaklukkan dunia. Ya lucu aja sih, bayangin kalau apa personel band menaklukkan dunia gitu ya. Lucu aja sudah. Tapi sudah Musa bukan orang demikian sudah. 80 tahun dia datang dengan aspirasi politik yang gila sekali. Saya akan bawa bangsa yang saat ini ada di tanah Mesir, saya akan bawa bangsa ini keluar. Setelah itu akan berjalan jauh masuk ke dalam tanah Kanaan. Lalu habisi orang-orang di dalam tanah Kanaan, lalu dirikan satu buat kerajaan baru di tanah Kanaan sana. Ini aspirasi politik apa sudah? Gila sekali, besar sekali. Dan berhasil sudah. Itu adalah orang yang bernama Musa sudah. Aspirasinya dia sebesar itu, kira-kira bisa gak sih ada mimpi yang lebih besar lagi? Orang punya mimpi, sebesar apa dia bisa bermimpi sudah ya? Yang seperti Musa sana memang ada mimpi yang lebih besar lagi sudah. Dulu sudah tahun 2008 ya, waktu pendeta Stephen Tong di Kinasih mengatakan bahwa sebelum saya mati dalam nama Tuhan Yesus, bilang begitu sudah. Dalam nama Tuhan Yesus sebelum saya mati, gereja di Kemayoran akan berdiri. Saya pikir itu aspirasi terbesar. Tapi sekarang kita lihat ya, aspirasinya jauh lebih gede lagi sudah. Saat ini ya agak berdek juga sudah. Ada puluhan bangunan itu yang akan dibangun gede-gede. Dulu ini termasuk salah satunya, cuman sudah jadi ya, puji Tuhan sudah. Nah kita melihat ya ada aspirasinya besar-besar sekali sudah. Orang besar aspirasinya besar. Orang seperti Musa aspirasinya apa? Membawa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, tapi aspirasi terakhirnya dia sudah akhirnya nggak kesampaian, yaitu saya mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan Tuhan bilang no. Sekarang sudah satu generasi setelahnya Musa sudah, mereka berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan. Sudah bisa bayangkan sudah, ketika kaki dijejakkan masuk ke dalam tanah Kanaan itu apa yang ada dalam pikiran mereka, hati mereka, adrenalin mereka sudah. Saya percaya itu gede sekali. Ini yang Bapak Musa nanti-nantikan, tunggu-tunggu, dan Bapak Musa nggak dapat. Sekarang kita mendapatkan, dan mereka mendapatkannya juga bukan dengan cara yang sembarangan ya, nyebrang gitu aja, enggak kan sudah. Dia nyebrangnya itu pakai apa ya? Pakai mujizat yang membuat mereka teringat ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka berjalan di dalam tanah yang kering itu. Imam-imam menjejakkan kakinya masuk ke dalam sungai Yordan yang lagi pasang, sedang sebak ya. Lagi pasang, lalu terjadi bendungan sungai, lalu mereka menyeberang di sana, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, orang Israel ketika mereka menyeberangi itu, mereka membayangkan seperti pada zaman Musa, seperti pada zaman Musa, seperti pada zaman Musa. Dan ini sudah dijanjikan sejak zamannya Abraham. Lalu mereka menjejakkan kakinya di sebelah timurnya sungai Yordan, saudara. Wah, itu perasaannya seperti apa, saudara? Sangat luar biasa besar, saudara. Maka dalam keadaan adrenalin yang paling puncak, yang paling besar seperti itu, saudara, ini adalah kesempatan yang paling bagus, momen yang paling tepat, moral yang paling tinggi untuk sekarang waktunya. Cepet-cepet kita rebut tanah Kanaan, kita cepet ambil daerah-daerah strategis yang paling kuat, hajar semua lawan-lawan, saudara. Dan kalau kita perhatikan di dalam Yosua pasal 5 dibuka dengan catatan, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Wah, ini keadaan paling top, saudara. Musuh lagi tawar hati, adrenalin pasukan kita lagi tinggi-tingginya. Ini waktu yang paling tepat. Pasti janji Tuhan digenapi dengan cara seperti ini. Tentu mereka berpikir seperti itu. Hajar musuh. Sekarang musuh nggak lagi niat bertempur, saudara. Orang mau sekuat apa? Kalau mau bertempur nggak niat, saudara. Ya gimana caranya, saudara? Tahun 90 Mike Tyson pun bisa di-KO sama Jim Buster Douglas, saudara. Petinju yang sebelumnya saudara nggak pernah dengar dan setelahnya saudara nggak dengar lagi, ya kan? Jim Buster Douglas, siapa yang di sini mengidolakan Jim Buster Douglas? Gak ada, saudara. Mengidolakan Mike Tyson banyak sekali, saudara. Tapi saudara, Mike Tyson yang nggak niat bertempur, saudara, ya kalah, saudara. Tentara Kanaan sekarang waktunya kita bisa habis. Tetapi saudara, hari itu saudara, Tuhan Allah katakan no. Sekarang waktunya kita merebut tanah ini, no. Sekarang waktunya pause. Loh, Tuhan agak aneh ya.
Di dalam waktu harusnya bertempur malah disuruh paus. Sekarang waktunya paus untuk kamu berpikir satu hal. Hari ini Tuhan melenyapkan celah Mesir daripadamu. Apa itu celahnya Mesir? Apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita hari ini, saudara? Apa yang mereka dapatkan hari itu? Apa yang Tuhan Allah suruhkan untuk mereka kerjakan hari itu, saudara? Jawabannya sunat. Tuhan Allah suruh mereka untuk sunat hari itu. Karena orang-orang Israel angkatan ini sudah yang masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka belum bersunat. Mereka dilahirkan di padang gurun, sudah mereka belum sempat disunat di padang gurun. Mungkin kurang memungkinkan. Jadi orang-orang dewasa disunat, dan di dalam teknologi pada waktu itu, setelah mereka bersunat, mereka lama sembuhnya, saudara. Maka dalam keadaan seperti itu, mereka harus mau nggak mau diem dan nggak bisa ngapa-ngapain setelah bersunat, saudara. Ini adalah waktunya mereka untuk tidak bisa ngapa-ngapain. Wah, adrenalin lagi tinggi-tingginya, musuh lagi lemah-lemahnya, waktunya kita serbu. Sekarang justru kita disuruh diem dan nggak ngapa-ngapain. Tuhan Allah bilang, satu hal yang paling penting adalah kamu diem dan merenungkan satu hal, yaitu apa? Kamu adalah orang bersunat. Kamu adalah orang yang bersunat. Celah Mesir sekarang digulingkan daripadamu. Kamu bukan lagi orang yang bergantung kepada Mesir. Kamu bukan lagi orang yang punya mimpi seperti mimpinya Mesir. Tapi kamu adalah orang yang merdeka. Orang yang sudah ikat janji dengan Tuhan. Dan mereka akan merayakan Paskah. Merayakan Paskah artinya apa, saudara? Artinya mereka merayakan kemerdekaan. Paskah itu 17-an lah buat mereka, saudara. Paskah itu dirayakan untuk merayakan betapa mereka itu bisa keluar dari Mesir. Dan sekarang mereka bebas. Kamu sekarang adalah orang bebas. Dan kita melihat, saudara, itulah sejatinya yang kita lihat dicerminkan dan dipertaruhkan di dalam pernikahan Kristen. Apa itu, saudara? Ikat janji. Ikat janji yang dilakukan dengan bebas, dengan tidak ada paksaan. Israel itu dibebaskan dulu oleh Tuhan Allah, dan setelah dibebaskan diajak untuk mengikat janji di dalam kebebasan. Saudara, di dalam dunia ini, saudara, ada hal-hal yang kita lakukan bukan karena kita bebas, tapi karena kita terikat. Betul ya? Israel itu menjadi mandor-mandor di Mesir, mereka menjadi pekerja-pekerja di Mesir karena apa? Karena mereka terikat, bukan karena mereka bebas. Banyak hal di dalam kehidupan kita itu kita lakukan karena kita terikat. Kita terikat oleh kebutuhan, kita terikat oleh kekuatan yang lebih besar. Misalkan Anda bekerja setiap hari, saudara, saya tidak terlalu sering mendapati orang yang sangat sukacita di dalam mereka bekerja. Tidak ideal sih, tapi ya realitasnya seperti itu. Sedikit ya, mungkin di antara kita yang kalau disuruh bekerja itu sudah gak sabar sekali, kepengen sekali bekerja. Kenapa, saudara? Karena kita punya ikatan kerja itu. Bukan kita lakukan di dalam kebebasan, tapi di dalam ketakutan. Ketakutan gak punya gaji, misalkan. Ketakutan tidak bisa ini dan itu. Yang kita lakukan itu banyak karena kita takut, saudara. Termasuk yang dilakukan oleh orang-orang Israel di Mesir. Mereka lakukan ini dan itu karena mereka takut, saudara. Tetapi ketika Israel ikat janji dengan Tuhan Allah, saudara, sejak di dalam Keluaran pasal 24 dan sekarang diteguhkan di dalam Yosua pasal 5, ceritanya itu sama, yaitu kamu itu dibebaskan dari celahnya Mesir. Kamu dibebaskan, dan di dalam kebebasanmu kamu diajak untuk mengikat janji. Ayo, kenallah Tuhan. Setelah kamu mengenal Tuhanmu seperti apa, ikat janjilah dengan Dia secara bebas. Dan di dalam kebebasan, kamu punya kebebasan untuk berrelasi dengan Dia dengan bebas juga. Kita berbebas, kita dibukakan kemungkinan untuk bisa berrelasi dengan luas dengan Tuhan Allah yang sudah membebaskan kamu. Tadinya mereka tidak bebas untuk berrelasi dengan Allah karena mereka adalah orang Mesir. Mereka orang Israel yang tinggal di Mesir dan hidup secara Mesir, menyembah Allah-Allahnya Mesir, cuma kenal Allahnya Mesir. Bebas gak untuk menyembah Tuhan? Gak bebas, gak boleh sama Firaun kan? Gak boleh, badannya pun diikat kan? Gak boleh. Tuhan Allah melalui Musa mengatakan, bebaskan bangsa ini supaya bisa beribadah kepadaku. Gak bisa. Tidak bebas. Tapi Israel dibebaskan untuk mereka bisa bebas beribadah kepada Tuhan, bebas berrelasi dengan Tuhan, saudara. Dan kalau kita perhatikan, saudara, di dalam kitab suci kita, saudara, pernikahan di dalam tradisi Judeo-Kristen senantiasa menjadi satu hal yang besar. Kenapa, saudara? Karena menjadi gambaran pernikahan antara Tuhan dengan umat yang pertama-tama dilakukan dengan bebas. Dan di
dalam kebebasan itu kita diajak untuk berrelasi juga. Hanya di dalam pernikahan Anda bisa berrelasi sebebas itu nantinya. Saudara, ada jenis-jenis pernikahan saudara yang ketika tidak dihayati secara serius, tidak dijalankan dengan serius di depan saudara, seringkali setelah di belakang mereka mengatakannya saya tetap berrelasi dengan kamu karena ikatan, bukan karena pembebasan. Namanya juga ikat janji. Kenapa kamu tetap menikah dengan dia? Saya sudah terikat di dalam ikat janji, terikat, terkurung, terpenjara saudara. Tetapi saudara, naturnya pernikahan Kristen nggak seperti itu saudara. Natur pernikahan Kristen adalah Anda berdua menikah di dalam kebebasan, nggak ada yang maksa. Dan kami sudah konseling saudara. Mereka ini tidak diikat karena pasangan-pasangan tertentu. Saudara tentu pernah ya mendengarkan cerita-cerita yang tidak baik ya. Yang satu dibuat mabuk, terus setelah itu terpaksa karena keadaan fisik tertentu, karena seksualitas yang sudah pernah dilakukan, sehingga akhirnya diikat oleh keadaan tersebut, mau nggak mau tuh mesti menikah. Tapi mereka nggak saudara. Mereka bebas. Gak ada yang maksa-maksa, gak ada yang kalau enggak nanti dituntut, ya, gak ada saudara. Tapi mereka melakukannya secara bebas dan kita berharap saudara, nanti setelah pernikahan terjadi saudara, natur kebebasan dalam hubungan ini saudara, makin lama akan makin terbuka, bukan makin terkunci. Bukan setelah menikah, sekarang saya tahu kamu begini, sekarang saya tahu kamu gini gitu ya. Tapi ya udah gak bisa lepas lagi, udah kandung, terlanjur. Kalau di dalam pernikahan Kristen itu kan nggak ada exit plan, ya? Nggak ada emergency exit. Kayak gereja kita punya emergency exit. Pernikahan Kristen nggak ada emergency exitnya, no exit sudah sampai kematian memisahkan, kan begitu sudah. Nah, kalau tidak dihayati dengan baik sudah, orang tadinya sebelum menikah, iya saya mau menikah dengan dia. Ada yang maksa enggak dengan bebas. Tapi setelah menikah sudah nggak bebas lagi. Setelah menikah tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu, tahu gitu. Dulu saya nggak mau, begitu kan ya. Andai kata tidak Kristen juga saya mungkin akan berani untuk barang saking sekarang tahu ini tahu itu jadinya gak bisa deh, sulit ya hidupnya. Sekarang saya terpenjara sudah, terpenjara. Kalau dalam cerita pernikahan Kristen sudah, pernikahannya Tuhan Allah dengan Israel sudah, itu adalah pernikahan yang bebas dan itu dibukanya dengan apa sudah? Saudara, ketika Tuhan Allah pada gilirannya sudah mengambil Israel sebagai pasangannya, mengambil Israel sebagai istrinya sudah. Tuhan Allah setelah itu caught off guard gak sih? Setelah dia berhubungan dengan Israel makin lama sudah tahu, ternyata begini Israel, ternyata gak setia. Sejarah ketidaksetiaan Israel itu kan persistensi ribuan tahun sudah. Sudah bisa bayangkan sudah, tidak setia secara persisten di dalam ribuan tahun sudah. Ini kan konyol sekali Israel. Sejak ikat janji dalam Keluaran pasal 24 sudah, sampai sekarang sudah, dated sampai sekarang. Kehidupan kita di hadapan Tuhan sering tidak setia sudah. Setelah itu Tuhan gimana sudah? Udah kandung ikat janji di dalam Yesus Kristus. Sudah kadung saya perbarui dengan perjanjian baru. Udah kadung ikut perjamuan kudus mereka. Waduh, saya kepengennya ceraikan tapi gak jadi deh. Terikat saya. Enggak kan? Tuhan Allah itu setelah mengetahui segala macam kelemahan umat Tuhan, dia dengan bebas tetap berelasi. Dan Israel juga diajak untuk terus-menerus semakin lama semakin mengenal Tuhan dan makin lama makin berelasi dengan dia. Saya berharap saudara Redi dan saudara Siska, mereka tidak ada yang maksa memilih sendiri untuk menikah. Malah tanggalnya agak cepet gitu ya buat saya loh saudara. Ini kok tahu-tahu begini ya, tapi ternyata nggak tahu-tahu saudara. Jadi mereka ada yang maksa saudara. Dan kita berharap saudara, nanti setelah mereka menikah, mereka akan melihat keindahan yang lebih banyak dan kelemahan yang lebih banyak juga. Ternyata begini ya, ternyata begini ya, ternyata begini ya. Dan setelah mengetahui itu semua, kalian akan semakin bebas. Bebasnya bagaimana? Setelah saya tahu itu semua, saya akan menjatuhkan pilihan saya dengan bebas untuk lebih mengasihi, lebih menerima. Apa itu namanya menerima? Kalau ternyata yang kita terima itu cuma make up-nya yang dibuang, itu namanya menerima make up kan saudara. Itu namanya terikat oleh make up saudara. Tapi hubungan antara kita dengan Tuhan itu bebas. Tuhan Allah mengetahui segala kelemahan kita dan dengan bebas dia memutuskan untuk mencintai dan menerima kita. Dan never break the covenant saudara. Kita berharap saudara, hal sedemikian ya, bisa menjadi satu buah dasar yang kukuh di dalam setiap pernikahan Kristen. Saudara jangan berharap fantasi, jangan berfantasi bahwa kalau di dalam pernikahan nanti semuanya akan bagus ya. Kalau pacarannya bagus nanti dalam pernikahan kita nggak ketemu lagi halangan-halangan yang besar.
Saudara tetap bisa ketemu sudah. Cuman kalau dasarnya bagus, nanti saudara makin banyak ketemu kelemahan, itu justru adalah kesempatan untuk iya saya tahu itu dan saya memang memilih kok. Saya tidak terikat, saya memang memilih untuk dalam keadaan pengetahuan saya akan kelemahan-kelemahanmu, saya mencintai kamu dan menerima kamu. Dan saya juga memberi diri saya ketika kamu menemukan keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan yang banyak dalam diri saya, engkau juga akan dengan bebasnya tetap menerima dan mengasihi saya. Saudara, itu adalah satu hal yang sebetulnya ya mustahil untuk bisa didapatkan kecuali di dalam Tuhan yang sudah melakukan itu lebih dahulu. Maka saudara, pernikahan selain pernikahan Kristen itu sebetulnya adalah satu buah proyek yang nggak terlalu bisa dijalankan. Ya bisa dijalankan asal ya sama-sama mengekang diri saja. Tapi pernikahan yang dipenuhi dengan kebebasan adalah proyek satu-satunya yang hanya bisa dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Dan kita bersyukur hari ini yang kita rayakan, yang kita akan bersama-sama doakan, berkati adalah pernikahan Kristen. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama doa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mendapati, kami masih bisa menyaksikan pernikahan-pernikahan Kristen. Kami menyaksikan banyak pernikahan Tuhan, pernikahan yang setelah dijalankan banyak disesali karena orang merasa sudah kadung terikat oleh janji. Namun kami percaya Tuhan bahwa janji memang mengikat kami. Namun kami tidak diikat di dalam ketidakrelaan. Kami mengikatkan diri di dalam sukacita. Karena pada dasarnya semakin hari kami semakin mengenal Engkau dan semakin bersyukur boleh berhubungan dengan Engkau. Dan secara mengejutkan kami mendapati meskipun diliputi oleh banyak duka cita, ternyata Engkau pun juga menikmati relasimu dengan kami, orang-orang berdosa ini. Kiranya Tuhan hari ini boleh menjadi satu buah landasan yang penting bagi setiap pernikahan Kristen dan terkhusus bagi pernikahan Saudara Redi dan Saudara Siska nanti. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan yang besar boleh beserta dengan setiap kami. Terpuji dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan segera masuk ke dalam peneguhan nikah gerejawi. Pertama-tama saya akan bacakan dasar pernikahan Kristen dahulu. Perintah dan syarat pernikahan. Saudara Redi Irawansyah dan Saudari Francisca Kaban saat ini di hadapan Allah Tritunggal dengan disaksikan oleh jemaatnya, saya selaku hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahan saudara berdua. Oleh karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan demikian Allah telah berinisiatif menghendaki pernikahan sebagaimana firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tujuan pernikahan. Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memancarkan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan keluarga saudara. Oleh sebab itu, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup dalam kesucian. Untuk itu, adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajiban kepada istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nyatakanlah itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani sebagaimana firman-Nya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan hendaklah istri menghormati suaminya. Apabila Tuhan menghendaki untuk mengaruniakan anak dalam pernikahan saudara berdua, maka hendaklah kalian mendidik anak-anakmu dalam pengenalan akan Allah serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan masuk ke dalam prosesi janji nikah. Kedua mempelai silakan bangkit berdiri. Kedua mempelai silakan berjabat tangan.
Saudara Redi Irawansyah, apakah saudara di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya mengambil saudari Francisca Kaban sebagai istrimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai suami yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya? Apakah saudara mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama istrimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman? Saudara Redi Irawansyah, apakah jawaban? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Saudara-saudara sekalian sudah mendengarkan jawaban dari saudara Redi Irawansyah. Saudari Francisca Kaban, apakah saudari di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya menerima saudara Redi Irawansyah sebagai suamimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai istri yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya? Apakah saudari mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama suamimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman? Saudari Francisca Kaban, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban baik dari saudara Redi maupun dari saudari Siska. Kita sebentar lagi akan masuk ke dalam prosesi tukar cincin. Sekarang masing-masing mempelai akan mengucapkan janjinya kepada pasangannya dengan didengarkan oleh setiap jemaat Tuhan dan memberikan cincin. Hari ini saya Redi Irawansyah di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya mengambil engkau Francisca Kaban satu-satunya dan sah menjadi istriku satu-satunya dan sah, dan janji akan mengasihimu, mendampingimu dan melindungimu, serta berjanji akan tetap setia padamu dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal menguatkan janji saya dan memampukan saya menjadi seorang suami sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan sebagai lambang cinta kasihku padamu dan sebagai tanda perjanjianku padamu yang telah mengikrarkan di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Ya, sekarang kita mendengarkan janji dari saudari Francisca. Hari ini saya Francisca berkata di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya menerima engkau Redi Irawansyah sebagai suamiku satu-satunya dan sah, serta berjanji akan mengasihimu, mendampingimu dan merawatmu dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit. Berjanji tetap setia padamu dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal menguatkan janji saya
cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku padamu dan sebagai tanda perjanjian yang telah kuikrarkan padamu di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mulai akan menuntut, kita akan bersama-sama memberkati kedua mempelai. Saudara Redi Irawansyah dan Saudara Francisca Kaban, di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya meneguhkan pernikahan saudara. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kehidupan keluargamu, memimpin kehidupan keluargamu, dan menyatakan keberadaan Kristus dan jemaat di dalam kehidupan keluargamu. Tuhan beserta dengan kalian. Amin. Silakan kedua mempelai berhadapan. Ya, sekarang saudara Bapak Redi boleh membuka cadar. Setelah itu langsung silakan dicium. Silakan saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian, mereka ini adalah saudara Redi dan saudari Francisca. Mereka adalah Bapak dan Ibu Redi Irawansyah. Sudah sah, Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang mereka akan masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, kedua mempelai akan bersama-sama mengambil lilin masing-masing yang di bawah. Silakan. Lalu mereka menyalakan lilin masing-masing dari lilin yang sudah menyala di atas. Hal ini melambangkan bahwa mereka memulai kehidupan mereka masing-masing di dalam Kristus. Setelah itu, mereka akan menyatukan lilin mereka masing-masing di dalam lilin yang ada di tengah. Hal ini melambangkan bahwa mereka memulai kehidupan mereka bersama. Sekarang saudara, mereka akan mematikan lilin masing-masing, dimatikan dulu. Ya, ini menunjukkan kalau mereka bukan lagi dua, tetapi mereka sudah menjadi satu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang mereka akan menandatangani akte nikah gerejawi. persembahan sulung, persembahan yang mereka berikan secara bersama-sama sebagai seorang sepasang suami istri.
kasih kepada orang tua. Dimulai pada orang tua Bapak Redi. Silakan orang tua bisa berdiri. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nomor 3. Kita percaya bahwa kehidupan kita butuh untuk dituntun oleh Tuhan satu langkah demi satu langkah. Kita menyanyikan lagu nomor 3, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Bersama-sama berdiri, kita akan menaikkan pujian doxologi kita dan kita akan berdoa memohonkan berkat dari Allah.
Bapa di dalam surga, kami ini mendambakan berkat-Mu Tuhan, secara khusus untuk kehidupan keluarga baru Bapak Redi dan juga bagi setiap kami. Kami memohonkan kepada-Mu kiranya ada berkat penyertaan nama Tuhan yang akan Engkau taruh, Engkau sematkan di antara umat Tuhan di dalam GRI Batam ini. Satu buah berkat terbesar kami pinta dan kami percaya kami menerimanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengertian pendekatan untuk pengertian kita sudah selesai. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan ada ucapan terima kasih dari keluarga pengantin.